sekali, dan Miss Elda tampak lebih segar dan lebih cantik ya. Tatahan rambutnya wah, luar biasa banget. Oke, Miss Elda. Nah, Miss Elda, malam hari ini saya dan pemirsa yang ada di rumah nih ya. Tadi saya sudah sedikit bahas nih ya, Miss, kisah latar belakang Miss Elda ya. Dan teman-teman yang di rumah juga ingin mendengarkan kisah-kisah Miss Elda ya. Miss Elda, kalau boleh tahu sejak kapan Miss Elda bisa merasakan gejala-gejala yang namanya sakit, sakit penyakit thalassemia minor, saya jadi lupa ya teman-teman. Jadi karena memang penyakit ini adalah penyakit langka ya, jadi saya juga sendiri baru mendengar sakit thalassemia beta minor. Nah, Miss Elda dari kecil ya, tentunya Miss Elda dari kecil merasakan gejala-gejalanya. Kalau boleh diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah, Miss, itu gimana ya awal mulanya Miss Elda bisa merasakan gejala-gejalanya, kalau itu adalah gejala sakit thalassemia beta minor gitu, Miss. Boleh diceritakan, Miss, awal mulanya, Miss? Ya, Bu Eni, saya nyapa dulu ya. Bapak Ibu, selamat malam. Ya, silakan. Kenalin diri dulu ya, Bu Eni. Nama saya Helda Chang. Saya mau sharing tentang thalassemia beta minor. Dan saya terlahir dengan keistimewaan. Saya ada limfangioma di pipi sebelah kanan, dan saya juga ada ternyata saya juga memiliki thalassemia beta minor yang waktu masih kecil tuh belum ketahuan ya. Waktu umur 7 bulan saya sempat dioperasi limfangiomanya, dan itu sempat transfusi darah. Tapi dokter bilangnya itu anemia. Terus sampai saya di usia remaja saya juga dioperasi lagi, itu pun ada mundur jadwal operasi karena HbC-nya rendah. Akhirnya itu pun terdiagnosanya anemia. Jadi selama jadi saya lahir sampai saya masukin usia sekolah itu tidak ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Saya tuh tumbuh sehat, maksudnya seperti kalau misalnya saya seperti misalnya ngomong, bicara atau jalan itu saya biasa, pokoknya tumbuh kembang itu optimal. Tapi ketika memasuki usia sekolah itu saya ketahuan kalau saya tuh tidak bisa berdiri lama-lama, Bu Eni. Dan saya juga tidak bisa berada di antrian yang panjang gitu. Terus di kerumunan orang banyak juga saya nggak bisa. Waktu itu saya tuh bisa pingsan atau saya mimisan kalau ada di kondisi seperti itu. Tapi selain itu nggak ada apa-apa sih. Selama sekolah saya seperti anak-anak yang lain. Gitu ya, Miss. Oke, Miss Elda, berarti dari waktu lahir itu normal saja ya, Miss ya, dalam kondisi bicara ataupun jalannya juga normal. Tapi pas begitu ketahuan adalah Miss Elda saat memasukin sekolah SD ya. Nah, nggak bisa berdiri lama-lama, mimisan dan pingsan. Nah, itu sampai berapa lama, Miss, dari SD sampai kelas berapa dalam kondisi seperti itu? Itu sampai kuliah juga masih seperti itu ya. Pokoknya nggak bisa berdiri lama, nggak bisa berada di antrian panjang gitu ya. Terus sama di kerumunan banyak orang itu saya nggak bisa. Tapi aktivitas yang lain saya bisa lakuin. Dan pada saat udara panas atau saya kecapean itu ada maksudnya kayak memar-memar biru kalau saya kecapean. Terus kalau misalnya saya udah panas itu saya juga mimisan. Dan orang tua Miss itu pas sudah mengetahui Miss Elda sering biru-biru, memar dan sering pingsan dan sering mimisan terus, pasti orang tua mengajak untuk periksa ke dokter. Bagaimana tuh, Miss, hasilnya seperti apa pada saat itu? Hasilnya ya mereka bilangnya anemia, belum ketahuan waktu itu kalau saya punya kelainan darah gitu. Jadi ya kita turutin apa kata dokter, minum
obat-obat vitamin-vitamin penambah darah. Itu. Jadi Miss Elda setiap hari rutin mengkonsumsi vitamin-vitamin yang bisa menambah darah seperti itu ya. Ya, tapi maksudnya nggak ya maksudnya sesuai, maksudnya belum sampai saya harus divonis untuk minum obat seumur hidup gitu. Karena kan belum ketahuan talisemianya, itu baru diagnosanya masih anemia. Ya, seperti itu ya Miss ya. Ada gejala-gejala lain nggak Miss selain mimisan, pingsan, atau selain kayak bentol-bentol dan memar-memar, itu ada gejala lain? Kalau itu mungkin karena metabolisme tubuhnya nggak bagus, jadi maksudnya saya juga nggak bisa makan sembarang gitu. Jadi kalau misalnya sekolah tuh saya pasti bawa bekal dari rumah. Terus kalau misalnya salah makan atau apa, terus saya suka alergi gitu loh. Terus juga jadi kayak misalnya batuk pilek atau apa gitu, penyembuhan itu lama gitu. Seperti itu Bu Eni. Iya. Dan Miss Elda pada saat dari SD sampai SMP dan SMA, nah itu kan selalu mengonsumsi obat-obatan dan selalu istimewa ya, karena kan Miss Elda tidak bisa beraktivitas seperti teman-teman lainnya. Nah, itu gimana kelanjutannya Miss untuk sekolah tahapan berikutnya, dan gimana perlakuan teman-teman Miss Elda saat Miss Elda sekolah gitu dari SD sampai SMA? Ya mereka welcome sama saya, mereka tidak pernah mempersoalkan tentang kekurangan saya, yang saya suka pingsan, saya suka mimisan, malahan mereka sangat ngebantu banget ya. Jadi saya juga dapat kayak prioritas gitu. Cuma saya sendiri maksudnya merasa kayak bagaimana gitu, karena kan saya sama mereka sebenarnya sama aja gitu, sama-sama ya maksudnya anak-anak seumuran lah gitu.